Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah matematika dasar ya. Kalau pada video sebelumnya kita belajar tentang turunan, definisinya ya, kemudian mungkin kaitan turunan dengan kekontinuan fungsi. Nah, saat itu kita belajar teknik membuktikan ya. Nah, kali ini kita akan belajar aturan-aturan turunan yang sudah kalian pelajari di SMA ya, tapi tentu lebih dalam lagi ya. Karena di sini kita harus membuktikan, tidak hanya memakai rumus. Jadi kalian harus tahu dapat dengan rumusnya, karena matematika itu adalah pembuktian rumus ya, argumen-argumen di mana kita bisa menyatakan langkah-langkah itu benar ya, bukan penggunaan rumus. Kalau penggunaan rumus ya anak teknik, anak fisika, anak kimia itu adalah pakarnya. Kalau kalian pakarnya harusnya adalah pembuktian. Oke, kita mulai dari aturan pertama ya, saya namakan teorema banyakkan A ya. Teorema A ya. Kita akan belajar 8 teorema untuk A sampai H ya. Yang pertama ya, kalau kita punya f itu fungsinya adalah suatu konstanta ya. Oke, maka jika ya, maka turunannya adalah 0 ya, atau dengan kata lain kita dalam notasi Leibniz ya, dx dari k dengan k bilangan real ya, itu sama dengan 0 ya. Buktinya gimana? Nah, ini kita belajar di SMA ya, kita tinggal pakai aja. Kalau cuma dari angka pasti 0 ya, tapi buktinya gimana ya? Buktinya kita gunakan lagi-lagi limit ya. Ya, dan kaget ya, nanti pas integral juga sebenarnya itu sebuah limit ya. Tapi kita bahas semester depan. Nah, misalkan limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h ya. Nah, ini sederhana sebenarnya ya. Jadi karena fx-nya adalah k, maka mau berapapun dalamnya tetap hasilnya k ya. Jadi k kurang k per h. Yang atas kan 0 ya. 0 dibagi h ya 0. Limit dari 0 dengan h menuju berapa aja ya pasti hasilnya 0 ya. Jadi sudah jelas ini ya. Ini tanda bahwa terbukti ya. Atau kadang juga kita bilang begini, QED ya. Oke, ini teorema A ya, teorema B. Teorema kedua, jika fx-nya itu sama dengan x atau fungsi identitas ya, maka turunannya adalah 1. Nah, buktinya bagaimana? Kita pakai lagi definisinya ya. Limit h menuju 0 dari fx plus h kurang fx per h. Nah, ini sama dengan fx per h berarti x per h ya, x plus h. Nah, ini kemudian dikurangi fx adalah x sendiri ya. Ini adalah h. Ini limitnya lupa. Nah, kemudian ini jadi bagaimana? Jadi x kurang x hilang, jadi sisanya adalah h per h ya. H per h. Boleh dicoret nggak? Hati-hati. Harus pastikan tidak sama dengan 0 h-nya ya, karena penjulangnya h. Tapi ini karena limit h menuju 0, berarti h tidak akan pernah sama dengan 0 ya, sehingga boleh dicoret ya. Jadi ini sama dengan limit 1 ya, dengan h menuju 0. Otomatis dia 1. Jadi terbukti ya. Oke, kita lanjut ke teorema berikutnya. Teorema C ya. Nah, teorema C ini mungkin yang sangat populer di SMA ya. Jadi kalau kita punya fx ya, jika bentuk fx adalah untuk x pangkat n ya, maka kita dapatkan turunannya adalah ya, ini kalian hafal rumusnya ya, saya yakin, n dikali x pangkat n min 1 ya. Kalau penerapan rumus ini kalian sudah bisa ya, sudah SMA ya. Tapi tentu yang menarik adalah dari mana datangnya rumus ini ya. Oke, kita buktikan sama-sama ya. Oke, kita pakai aja rumusnya bahwa f vaksin x itu adalah limit h menuju 0 dari terus 2fx plus h dikurangi fx ya per h.
Ya, sebelumnya saya ingin menyatakan tentang segitiga Pascal. Mungkin masih ingat ya segitiga Pascal ya. Nah, seperti ini. Ini satu, satu, ini satu, satu tambah satu, dua. Ini satu. Ini satu, satu tambah dua, tiga. Dua tambah satu, tiga. Ini satu. Kemudian satu, ya. Sini empat, ini enam, ini empat, ini satu. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, jadi kalau kita punya A plus B kuadrat, berarti kita pakai yang ini, yaitu sama dengan A kuadrat, oke, tambah 2AB tambah B kuadrat. Ya, ini satu depannya kan, depannya 2, kemudian depannya 1 ya. Kemudian juga dengan A tambah B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 tambah, ingat ini kita pakai yang ini berarti ya, 3A kuadrat B, ini 3 tambah 3AB kuadrat, kemudian kan 1 ya, tambah B kuadrat. Ingat jumlah pangkatnya itu 3 ya, ini 3, di A2 di B1 jadi 3, ini di A1 di B2 3, kemudian di B pangkat 3 malah ya. Nah, jadi menurun A nya kalau makin ke sana pangkat cuma 1 ya, A pangkat 3, A pangkat 2, A, kemudian hilang, atau A pangkat 0 ya. Coba lagi ya, A plus B pangkat 4 ya, ini akan pakai yang terakhir ya, yaitu A pangkat 4 tambah 4 ya, 4 A pangkat 3, ingat pangkat A turun 1 kali B, pangkat B muncul 1, kemudian tambah 6 pangkat A turun, pangkat B naik ya, kemudian tambah 4 pangkat A turun jadi A pangkat 1, B pangkat 3, kemudian tambah B pangkat 4 ya. Ingat kita lihat ini ya, depan A1, depan A ini 4, ini depan A nya 6, depan A nya 4, depan A1 sama dengan ini ya. Nah, itu ya guna segitiga Pascal. Apa manfaatnya ini ya? Kita akan gunakan di sini sebenarnya ya. Nah, tapi mungkin ini kita rubah dikit ya, ini sama dengan limit dari H menuju 0 ini, berarti karena aturan X pangkat N, jadi dalamnya itu dipangkatin N, makanya dalamnya X plus H, berarti X plus H pangkat N ya. Nah, ini berarti dikurangin X pangkat N dibagi H, nah muncul seperti ini ya. Oke, kalian sebenarnya bisa pakai kombinatorial ya, tapi mungkin tidak terlalu penting ya. Kalian ingat aja bahwa yang ini X plus H dipangkatin N itu pasti bentuknya X pangkat N ya, dikali ditambah sesuatu depannya dikali X pangkat N min 1 kali H, hanya muncul, kemudian tambah sesuatu angka ya, saya nggak tahu berapa di sini, saya tahu tapi kalian mungkin belum belajar rumusnya ya, nanti belajar di semester depan ya. Ini jadi X pangkat N min 2, hanya pangkat 2, dan seterusnya sampai mungkin sesuatu, saya nggak tahu berapa di sini ya, tambah X pangkat 2 H pangkat N min 2, ingat jumlahnya harus N ya, 2 tambah N min 2 kan N ya, kemudian tambah titik-titik, kita nggak tahu berapa konstantanya, X dari H pangkat N min 1, kemudian terakhir tambah H pangkat N ya. Nah, depan H pangkat N ini 1 ya, ingat segitiga Pascal yang pangkatnya paling besar depannya itu 1 ya. Jadi ini saya bisa tuliskan sama dengan atasan dikit ya, maaf ya. Oke, ini dapatkan ini limit H menuju 0, jadi X pangkat N tambah berapa angkanya ya, saya namakan dah A ya, A X pangkat N min 1 H dan seterusnya ya, sampai saya pengen endingnya saja ya, H pangkat N ya. Tapi ini baru yang pertama ini ya. Nah, tapi dikurangi ingat X pangkat N
per H. Nah, tapi kalau kalian pengen tahu berapa A-nya ini, ya saya kasih. Sebenarnya itu ada rumusnya yang bisa diturunkan, nanti kalian ambil di mata kuliah kalau nggak salah logika dan himpunan ya. Jadi ingat ya, ingat saya balik lagi satu satu, kemudian satu dua satu ya, satu tiga tiga satu, satu empat enam empat satu, satu lima sepuluh sepuluh lima satu. Kalian bisa pakai berapa? Ya 6 di sini ya. Kemudian di sini 7 8. Jadi ngikut ya. Ini yang pangkat kuadrat ya. Yang ini yang pangkat 3. Yang ini pangkat 4 ya. Ini pangkat 5. Ingat, kalau pangkat kuadrat angka pertama yang kedua muncul itu angka 2. Ini 3. Jadi kalau kita punya X tambah H pangkat 7, maka ini adalah X pangkat 7, dan yang kedua adalah konstantanya 7, benar. 7. Kita ikut yang ini yang pangkat 7 kan. Yang ini pangkat 6. Ya. Jadi 1 habis itu 7 gitu. Ya. Nah, ini juga bisa diatur bahwa ini bukan A ya, tapi ini adalah N persis ya. Oke, jelas ya. Nah, ini X pangkat N dikurangi X pangkat N hilang ya, ya. Seperti ini. Nah, jadi kemudian sama dengan limit H menuju 0 dari N X pangkat N min 1 kali H ya, tambah titik tambah ini harusnya ada H-nya ya, tapi saya simpan H-nya. Ini juga H yang saya ambil 1 karena semuanya mengandung H ya, tiap komponennya ya. Jadi H pangkat N min 1 saya kalikan dengan H. Jelas ya. Jadi H-nya yang ini kita ambil keluar ya. Kita pakai hukum di sini. Ini juga kita ambil 1, jadi pangkatnya kurang 1 ya. Ini per H. Ya. Boleh dicoret H-nya? Boleh, karena H-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi boleh coret. Jadi kita punya sisa sama dengan limit H menuju 0 dalam kurung N X pangkat N min 1 tambah titik seterusnya sampai H pangkat N min 1. Ingat, di setiap sukunya dari penjumlahan ini selalu mengandung H kecuali suku pertama ya. Sehingga kalau dimasukkan limit berarti tinggal dimasukkan, ini fungsi polinom ya. Berarti masukkan tinggal 0 0 semua 0, sisa yang ini tidak 0 ya, sisa yang ini tidak 0 ya. Jadi sama dengan limit maaf, sudah masuk 0 ya, sama dengan N X pangkat N min 1. Dan ini adalah F aksen X ya. Nah, seperti ini F aksen X ya. Dan ini adalah ini. Jadi kita punya kesimpulan bahwa dx dari x pangkat n itu sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Dan inilah rumus yang kalian kenal di SMA ya, rumus turunan standar. Dan sini udah kalian buktikan ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok aturannya aneh gitu, nggak bisa kan diganti? Ya nggak bisa, karena berdasarkan definisi turunan ya akibat seperti itu. Jadi kita setiap mendefinisikan sesuatu akan berakibat konsekuensi ya. Oke, itu teorema berapa tadi? Saya lupa. Teorema C ya. Oke, kita lanjut. Ada 8 teorema ya, baru 3 berarti masih ada 5. Teorema D. Nah, ini sedikit beda. Kalau ini sudah fungsi final ya. Jadi kalau punya F itu fungsi yang variable ya, itu bisa punya turunan ya, dan K-nya bilangan real ya. Maka turunan D K kali F X itu sama dengan K dikali turunan Fx gitu. Maaf saya lupa kasih X juga ya. Nah, ini ya standar. Jadi kalau kita punya X pangkat 2, turunannya adalah 2X ya. Nah, sekarang kalau Kx kuadrat ya itu sama dengan K dikali 2X kuadrat. Jadi konstanta tidak penting ya. Cukup kita turunkan yang ada variabelnya aja. Oke. Buktinya gimana? Adit jangankan ikut izin aja nggak dikasih. Oke, jadi kalau kita punya limit, kita limitkan ya.
Nggak apa-apa deh buat tabungan itu aja. K F ya dalam kurung X plus A. Ini fungsinya ya, ini fungsinya adalah KF gitu ya, kurang KF ya X per H ya. Tapi ini ya otomatis sama dengan limit dari KF X tambah H kurang K kali Fx per H. Oke, K ini bisa dihapuskan ya, dan kita keluarkan gitu berdasarkan hukum sifat distributif ya, seperti ini ya. Kalau di limit punya aturan konstanta boleh keluar juga, jadi sama dengan K dikali limit dari Fx plus H dikurang Fx dibagi H. Nah ini sendiri adalah definisi dari turunan dari F ya. Jadi kita punya bahwa ini sama dengan K dikali F aksen X ya. Nah sudah kita buktikan teorema ini. Oke, kita masuk ke teorema kelima, teorema E ya. Jadi kalau kita punya F dan G ini fungsi yang punya turunan ya, biasanya diferensiabel ya. Dan F-nya itu dituliskan sebagai F tambah G ya. Maka kita punya D dari dx dari Fx plus Gx itu sama dengan dx dari Fx tambah dx dari Gx ya. Intinya gimana ya. Nah oke, sebelum itu kita lihat dulu aturannya bahwa kalau kita punya fungsi x kuadrat plus 2x, nah ini kita punya teoremanya, punya rumusnya, ini punya teoremanya ya. Jadi tapi totalnya nggak punya teorema, tapi ternyata berdasarkan teorema E ini bisa kita turunannya itu bisa turunan dari masing-masing ya. Jadi tanda tambahnya tidak begitu berpengaruh ya. Nah buktinya nggak susah lah ya. Jadi berarti kita namakan aja F-nya seperti ini, jadi F X tambah H kurang F besar X dibagi H ya. Nah ini sama dengan limit H menuju 0 ya. Ini adalah F besar X tambah H, jadi adalah Fx tambah H tambah Gx tambah H kurang F besar X adalah Fx plus Gx, jadi min Fx min Gx ya per H. Nah ini tinggal dikumpulkan yang F dikumpulkan yang G ya. Kita dapatkan Fx tambah H kurang Fx ya tambah Gx tambah H kurang Gx seperti itu per H ya, per H. Tapi ini kan seperti pecahan ya, jadi bisa tulis ini per H ditambah ini per H ya. Dan menurut aturan limit, aturan tambah, ini bisa dijadikan ini per H ya plus limit H menuju 0 dari ini per H seperti itu ya. Dan ini sendiri artinya adalah F aksen X. Demikian juga ini adalah di aksen X ya. Jadi terbukti. Nah sudah 5 teorema. Sekarang teorema ke-6 tinggal F ya. Jadi kalau kita punya F besar itu adalah F min G dengan F nya diferensiabel ya, maka F aksen itu sama dengan F aksen kurang G aksen. Ini buktinya saya skip ya, kurang lebih sama seperti ini, cuma tinggal diganti tanda plusnya ini dengan apa plusnya ini dengan ini jadi negatif ya. Silakan kalian buka sebagai coba sebagai latihan ya. Jadi bukti
ya, pakai bahasa Inggris ya, bukti sebagai latihan. Nah, tinggal dua buah teorema lagi, yaitu teorema. Nah, tadi teorema apa ya? F ya. Oh, teorema E tadi. F benar. Kita teorema G benar. Nah, kalau kalian ingat ya, di SMA ada F-nya itu sama dengan U kali P, maka F aksen itu sama dengan U aksen P tambah U P aksen, gitu ya. Nah, teorema ini ya adalah teorema yang itu ya. Jadi kalau kita punya F dan G itu adalah apa namanya, fungsi yang punya turunan, pada domainnya tentu ya, maka bagaimana untuk perkalian fungsinya ya, F dan G. Kalau kita punya F ini, pertanyaannya adalah turunan F gimana ya. Nah, persisnya adalah jika ini ya, maka F aksen itu sama dengan F aksen kali G X nya ya, tambah G aksen X dikali Fx, seperti itu. Oke, ini seperti U, P, U, atau ini P aksen U gitu ya, tinggal bisa dibalik aja. Oke, biar kompak ya, saya balik aja. Fx kali G aksen ya. Nah, buktinya bagaimana ya? Buktinya ya sederhana aja ya. Jadi kita cari buktinya F aksen X itu adalah limit F besar ya tadi ya, H menuju 0 dari F X plus H dikurangi F besar X per H ya, dan ini sama dengan, tinggal diganti aja ya, F besarnya dengan F kecil kali G kecil ya, jadi F kali X plus H jadinya dikali G X plus H kurang Fx kali Gx per H. Oh, saya lupa limitnya. Oke, sudah ada. Nah, terus bagaimana ini ya? Ini kok agak memusingkan ya. Kita gunakan trik identitas ya. Seperti apa itu? Jadi kita tambahkan 0 di tengah-tengah sini ya. Kali kita tambah H. Nah, 0 dalam artian ini adalah Fx tambah H dikali Gx seperti itu, ditambah Fx tambah H dikali Gx. Kalian bisa lihat bahwa ini adalah ya 0 ya, jadi kalau ditambah ini nggak masalah ya, jadi Fx kali Gx seperti itu ya, per H ya. Nah, sesuai aturan limit ini kita bisa kelompokkan yang ini dengan yang ini ya. Jadi sama dengan limit H menuju 0 ya, ini tidak seperti itu ya, gini juga ya, Fx plus H ya dikali Gx tambah H kurang Gx. Kalian perhatikan bahwa yang ini sama ya, ini dengan ini sama, jadi bisa kita gunakan sifat distributif ya, dibagi H ya. Nah, sementara yang kanan itu adalah ini Gx yang sama ya, jadi keluar Gx nya, atau Fx tambah H dikurangi Fx, Gx nya boleh mengalir dari kanan ya, tidak masalah menilai mengalir dari kiri ya, per H seperti itu ya. Tapi sekali lagi ini kan masing-masing punya turunan ya, nanti kita lihatnya di belakang. Tapi jadi kita bisa kita hilangkan gitu ya. Di sini kita tulis limit H
Nah ini sendiri gimana ya, tinggal perkalian aja biasa ya, limit h menuju 0 dari fx tambah h dikali, ini kan kali ya, kali, jadi limit gx tambah h kurang gx per h ya, ini juga sama ya, jadi tambah limit fx plus h dikurangi fx per h dikali limit gx. Ya saya lupa menuliskan nolnya. Nah ini kalian tahu ini adalah apa, turunan g, dan ini adalah turunan f ya. Nah jadi kita udah deket ya, ini apa ya, tinggal masukkan aja, kalau hanya 0 ini sama dengan fx pasti ya, ini jadi apa tadi namanya, di aksen x, dan ini adalah tambah f aksen x dikali ya, ini kan nggak ada hanya ya, boleh jadi keluar aja ya, jadi gx seperti itu, terbukti kan ya. Jadi ini tidak susah ya pembuktian. Waktu SMA kalian sudah biasa mengerjakannya. Nah teorema terakhir, teorema H ya. Teorema H mengatakan bahwa jika f dan g itu punya turunan ya, dan catatannya gx-nya tidak sama dengan 0 ya, maka f per g aksen dari x itu sama dengan f aksen x dikali gx dikurang fx dikali g aksen x per gx kuadrat. Oke, nah ini kalau di SMA kalian lihat nih, kalau turunan u per v itu sama dengan u aksen v kurang ya, kurang u v aksen per v kuadrat ya, sama ya dengan ini ya. Tapi gimana buktinya? Buktinya ya mirip dengan tadi ya, butuh trik sendiri ya. Jadi kalau kita punya limit dari, nah ini langsung aja ya, f per g ini adalah x plus h dikurangi f per g dari x per h ya. Nah ini sama dengan limit dari fx tambah h per gx tambah h dikali dikurang ya, dikurang fx per gx per h ya. Nah ini tinggal yang ini, yang atas ini pembilangnya tinggal ditambahkan berdasarkan aturan SD ya. Jadi ini masing-masing dikali gx ini kali gx plus h, jadi ini tepatnya fx plus h dikali gx ya kurang fx dikali gx plus h per kalian penyebutnya gx dikali x plus h seperti itu ya, dibagi h lagi, limitnya lupa. Oke. Oke, dan ini saya masukkan seperti tadi apa, trik identitas ya, di tengah-tengah saya masukkan 0 gitu. Jadi ini, nah ini saya buang jauh-jauh ke kanan ya, atau di kanan ya. Jadi kita punya fx plus h kali gx ya, yang ini kan, tengah-tengahnya saya tambahkan kurang fx tambah gx tambah fx gx ya, dan kurang fx gx tambah h per h ya, ini h menuju 0 Pak ya, dikali 1 per gx dikali gx tambah h. Nah mungkin tidak kelihatan, saya tulis ulang dah ya, saya tulis ulang di bawah sini ya, sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikali gx
kurang fx kali gx ya, tambah fx gx kurang fx kali gx tambah h per h dikali 1 per gx kali gx tambah h. Seperti itu ya. Nah, seperti tadi yang di perkalian kita tinggal kumpulkan ya. Jadi kita kumpulkan ini dengan ini ya. Jadi huruf besar ya. Ini kita anukan fx tambah h dikurangi fx dikalikan gx ya. Ingat gx-nya udah sama ya, tinggal dikeluarkan berdasarkan kondisi per h ya, ditambah ini fx dalam kurung gx dikurangin gx tambah h per h dikali 1 per gx dikali gx tambah h ya, kurung cukup. Nah, berarti ini sama dengan limit yang ini, yang besar ini sama limit ini ya, bisa pisah ya. Jadi sama dengan limit yang tengah ini ya, bisa limit ini tambah limit ini ya. Jadi sama dengan limit dari fx plus h dikurangi fx oke dikali gx per h ya, tambah limit fx dikali gx kurang gx tambah h ya per h kurung besar lagi ya, dikali limit 1 per gx dikali gx tambah h. Nah ini ingat gx ini kan konstanta karena mengandung h ya, bisa dianggap konstanta bukan konstanta ya. Maaf, bisa keluar ya. Jadi gx dikali limit fx tambah h kurang fx per h ya, seperti itu ya. Dan ini fx juga tidak tergantung h, jadi boleh keluar, tambah fx dikali limit h menuju 0 dari, ingat ini saya tukar, jadi ini min x yang keluar ya, jadi ini tidak plus tapi negatif ya, saya hapus dulu. Jadi ini jadikan negatif aja biar gampang ya. Jadi ini kebalik jadinya ya, gx tambah h kurang gx per h ya, kemudian dikali dengan limit h menuju astaga ini 4 ya, 1 per gx dikali gx plus h ya. Nah ini jadi sama dengan gx ini adalah f aksen x ya, dikurang fx dikali ini y aksen x. Nah ini kan kalau h menuju 0 nih jadi gx juga nih ya, jadi adalah gx kuadrat dikali 1 per x kali gx kan ya, gx kuadrat ini. Nah, kalau kita sederhanakan nih boleh saya tukar ya, f aksen x gx kurang fx kali y aksen x dibagi gx kuadrat ya. Jadi sudah terbukti. Oke, contoh aja ya, contohnya adalah ini sudah di SMA sebenarnya, mungkin saya sudah bisa semua kalian. Contohnya kan penerapan teorema ini kalian sudah bisa ada ya. Jadi contohnya hitung dx dari 3x kuadrat min 5 dikali 2x pangkat 4 min x ya. Jadi kita punya fx-nya adalah 3x kuadrat min 5 dan gx-nya adalah 2x pangkat 4 min x, seperti itu ya.
Nah, turunannya tadi aja, f aksen x sama dengan 6x, dan g aksen x adalah 8x pangkat 3 kurang 1 ya. Nah, menurut aturan, jadi dx ini aturannya berarti fx kali dx dari gx ya, tambah dx dikali dx dari fx, seperti itu ya. Ini adalah kalau nggak salah. Jadi ini fx dikali g aksen x tambah dx dikali f aksen x ya. Jadi sama dengan 3x kuadrat min 5 dikali 8x pangkat 3 min 1 tambah 2x pangkat 4 min x, ini dx ya, dikali f aksen x itu 6x. Nah, udah ya. Mungkin contoh kedua adalah dx ya, itu sama deh, turunan dari 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Jadi kita dapatkan fx nya adalah 3x min 5 dan gx nya adalah x kuadrat plus 7. Jadi kita dapatkan turunannya 3 ya, dan turunan yang kedua yang g adalah 2x ya. Jadi kita dapatkan menurut rumus adalah f aksen x dikali gx ya, kurang fx dikali g aksen x per gx kuadrat ya, dan ini sama dengan f aksen x nya 3 kali gx x kuadrat plus 7 kurang fx nya 3x min 5 dikali g aksen x yaitu 2x per x kuadrat plus 7 di kuadrat ya. Nah, kalian bisa sederhanakan sendiri ya, itu udah biasa lah ya. Jadi demikian ya aturan-aturan turunan yang sudah kalian pelajari dari SMA sebenarnya, tapi kali ini kita pelajari lebih dalam, yaitu dengan dapat dari mana rumusnya ya. Tidak sekedar hanya pakai rumus, tapi buktinya di mana. Oke, kalau gitu kita ketemu pada video-video selanjutnya.